Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana, NIM 015. Kali ini saya mengambil tema tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing merupakan warga negara asing yang memiliki visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Pasal 1 Ayat 13. Di Indonesia sendiri, orang asing dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama golongan tetap, yang kedua golongan pendatang. Nah, untuk segi perizinan, tenaga kerja asing juga yang memiliki hubungan kerja dari segi jabatan dan waktu sudah ditentukan di dalam undang-undang. Jadi dalam hal ini sifatnya tidak tetap atau selamanya. Kali ini saya mengambil studi kasus tentang tenaga kerja asing di Morowali, yaitu Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah sejak beberapa tahun terakhir, kawasan industri Morowali menjadi salah satu pusat industri nikel dan baja yang sangat berkembang pesat, terutama karena investasi besar-besaran dari perusahaan Cina melalui proyek-proyek kerja yang sama seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park atau yang kita kenal dengan singkatan PT IMIP. Nah, isi utamanya adalah pertama, munculnya kekhawatiran dari masyarakat sekitar karena keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di kawasan tersebut, terutama di sektor-sektor yang dianggap bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Dan permasalahan kedua dari segi perizinan, yang dimana dalam undang-undang sudah ditetapkan bahwasanya tenaga kerja asing itu hanya memiliki bekerja di beberapa posisi. Nah, sedangkan dalam kasus ini posisi yang diambil tenaga kerja asing tidak sesuai dengan izin yang dimiliki oleh mereka. Seharusnya posisi itu diisi oleh pekerja lokal. Dan dari segi upah serta kondisi kerja, adanya ketimpangan upah antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, tetapi upah dan fasilitas yang diberikan kepada tenaga kerja lokal itu dibedakan gitu. Dan dari segi keselamatan juga berbeda. Jadi intinya di sini berbeda-bedakan. Ya, mungkin karena investasi tersebut banyak diberikan oleh Cina, maka negara Cina mungkin lebih memprioritaskan masyarakatnya tersendiri. Dari isu tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tenaga kerja asing tersebut sudah melanggar undang-undang keselamatan kerja tersebut. Nah, dalam hal ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa kita rasakan sendiri, yaitu manfaat ekonomi dari perusahaan tersebut berpotensi meningkat untuk kepentingan industri di negara kita sendiri. Sedangkan kekurangannya adalah berkurangnya peluang untuk tenaga kerja lokal. Dan ketimpangan upah tersebut juga salah satu signifikan yang bermasalah. Dan solusinya untuk ke depan dari aspek jangka panjang, maka harus bersifat komprehensif dan kolaboratif dengan tujuan akhir untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal sambil menjaga iklim investasi yang sehat dan adil. Kesimpulannya, pada kasus ini, kasus tenaga kerja asing di Morowali menggambarkan bahwasanya ketenaga kerjaan antara kebutuhan investasi asing dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Masalah ini menjadi peringatan penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap izin kerja tenaga asing dan memastikan transfer teknologi dari tenaga kerja asing sudah benar-benar serta menjamin keadilan dan keselamatan bagi semua pekerja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.